Baik, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu magang. National Service Training Program. Ya. Nah, jadi ada tahapan yang namanya magang. Kalau di Indonesia, magang itu namanya ya magang. Dulu KKN, kuliah kerja nyata. Biasanya siswa itu ditugaskan ke daerah-daerah, di mana dia harus berada di sana selama 6 bulan, kemudian melakukan sesuatu. Jadi pada intinya KKN adalah untuk social services. Bagaimana ceritanya mereka melayani masyarakat. Di Filipina itu ada namanya National Service Training Program. Nah, di sini Anda akan mendapatkan dua ya, NSTP 1 dan NSTP 2. Di sana itu National Service Training Program itu mereka dikirim ke desa, kemudian membuat selokan, kemudian melakukan aktivitas yang akan membangun community di tempatnya. Apakah membangun WC dan lain sebagainya. Ya. Tujuannya apa? Mahasiswa ini kebanyakan kan magang ini di tahun terakhir, mereka sudah merasa hebat, sehingga dicoba diturunkan ke sana, sehingga diturunkan kembali, sehingga mereka aware terhadap masyarakat. Jadi sarjana saja itu percuma. Kenapa? Karena kalau mereka sarjana tetapi tidak memiliki perhatian, tidak memiliki hati nurani untuk membangun komunitinya, ya percuma saja. Sehingga mereka dicoba dimasukkan ke sana. Jadi sosial services. Kalau di sini di Hong Kong mereka biasanya disuruh membersihkan, kemudian mencoba membersihkan kelas, kemudian mengarrange kegiatan di kelas dan lain sebagainya. Tentunya ya tidak seperti itu. Tapi dulu seperti itu KKN itu. Anak Institut Agama Islam Negeri ditaruh di desa 6 bulan gitu, untuk memberikan agama kepada masyarakat. Lama sekali. Sehingga mereka punya kesadaran untuk berbagi ilmu. Jadi tidak menjadikan sarjana yang sombong gitu. Sarjana yang merasa pintar kan harus ditundukkan lagi gitu. Sebelum di wisuda itu mereka harus ditundukkan lagi. Gitu. Yang kedua adalah pengendalian ego. Anda kalau melihat film-film di TV, kalau misalkan orang yang pertama masuk ke pesantren atau yang ikut belajar ilmu silat, pertama mereka masuk itu nggak disuruh langsung dikasih ilmunya, tetapi mereka misalkan disuruh nimba 3 bulan, kagak dikasih ilmunya, untuk menurunkan ego. Orang berilmu itu tidak mencari kepentingan. Orang berilmu itu mencari ya harus menurunkan egonya. Itu nggak bisa ya seperti itu. Mahasiswa setelah belajar 4 tahun, egonya akan naik. Wah, saya orang pintar. Wah, saya bisa mengkritisi orang. Wah, di kabupaten saya sendiri yang sarjana. Egonya tinggi, harus diturunin lagi. Kenapa nggak bisa begitu? Orang sombong itu susah masuk kerja itu. Orang belagu itu susah masuk kerja itu. Gimana ceritanya masuk kerja orang seperti itu? Orang di dalam bekerja itu dia harus bisa berbaur dengan orang yang ada di sekitarnya, baik di atasan, bawahan, samping, kiri, dan kanan. Sebab kalau kita kerja, kita nggak bisa milih. Tahu-tahu ketemu dia, gitu kan. Nah, ini penting pengendalian ego ini. Makanya kalau di pesantren, misalkan 1 bulan pertama kagak dikasih tuh ilmunya, disuruh mijitin kiainya gitu. Kenapa? Ya supaya tunduk dulu, supaya ikhlas, gitu kan. Jadi itu konsep ilmuwan. Gitu. Kenapa? Sebelum Anda terjun ke masyarakat, Anda harus luas. Tidak sombong, tidak belagu. Gitu. Itu pengendalian ego. Berikutnya, program magang itu adalah inkubator dunia kerja. Anda belum terbiasa di dunia kerja. Kemarin saya dapat cerita dari Alice. Pak, dulu Bapak suruh bikin final project. Saya dikasih waktu 4 bulan. Itu pun susah banget Pak. Iya kan 4 bulan kan? Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, pelan-pelan satu-satu.
Di sini Pak, saya harus menyelesaikan financial report. Satu hari itu bisa 9 laporan Pak. Bukan. Lalu gimana? Nggak kuat Pak saya. Lihat, sekolah itu adalah inkubator kerja. Kalau misalkan di sekolah Anda semangat, nanti di kerja lebih parah lagi. Sehingga dengan program magang diharapkan siswa masuk atau mahasiswa masuk mengenal dunia lingkungan kerja. Lihat, berangkat pagi, pulang sore, mencoba untuk memecahkan masalah. Ada juga yang seperti itu. Dulu saya magang di Pindad Perindustrian Angkatan Darat. Ya, selama 4 bulan atau 5 bulan. Kita harus serius di situ. Kita melihat bagaimana sih lingkungan kerja. Dulu perusahaan itu bikin granat ya, bikin peluru kendali. Kita lihat bagaimana caranya bikin alat-alat seperti itu. Jadi pembiasaan diri. Dunia kerja itu harus dibiasakan. Kenapa? Apalagi kalau misalkan ada orang yang terbiasa bekerja fisik, sekarang harus bekerja analitis. Susah. Ya, makanya kita harus membiasakan. Makanya di program magang saya suruh ngetik aja terus. Ya bagaimana tidak? Anda terbiasa mengerjakan pekerjaan fisik setiap hari, kemudian berpindah ke di balik meja gitu. Ya tetap harus saya biasakan. Magang itu bukan cuma ke layar keluyur ke sana, enggak. Tapi bagaimana Anda mendevelop diri Anda supaya Anda terbiasa dengan pekerjaan yang sifatnya analitis, supaya terbiasa dengan problem solving. Gitu. Nah, jadi ini inkubator dunia kerja. Yang keempat, leadership training. Dulu magang biasanya ada berkelompok, atau Anda final project itu berkelompok jadi 3 orang. Ya. Kenapa begitu? Nanti pada saat Anda bekerja diterima, Anda itu tidak bisa memilih bos saya itu maunya yang ramah, nggak bisa begitu. Ada bos yang galak setengah mati, yang keluar dari mulutnya itu binatang semua, goblok kamu gitu. Ya, siap kamu dengan bertemu dengan bos seperti ini, harus siap. Anak buah dikasih anak buah, ada yang nurut, ada yang enggak, ada yang bandel, siap, harus. Leadership Anda itu dipertanyakan. Anda bisa nggak bergaul dengan teman Anda dalam satu tim, satu level? Anda tiba-tiba ditaruh di satu tempat, kita nggak tahu samping kiri siapa, samping kanan siapa, latar belakangnya apa. Pada saat Anda bekerja nanti, Anda bertemu dengan manusia dari segala macam penjuru yang datang ke situ yang tidak kita bisa pilih. Sekarang, Anda dikasih kelompok final project 2 orang. Ngurus yang 2 orang aja nggak bisa. Jangan harap Anda bisa bekerja nanti. Turunkan egomu. Belajar untuk menjadi leadership. Belajar untuk menjadi pemimpin. Iya, kan anak-anak banyak komplain, Pak, si ini begini-begini, si ini gimana? Gimana caranya posisi kamu di situ untuk mendrive teman-temanmu untuk menjadi baik? Kan ada orang yang pengen tampil, ingin kelihatan seperti penting. Leadership itu bukan orang yang banyak ngomong, tetapi gimana dia meliding. Dulu saya waktu praktikum gitu ya, ada yang jago komputer. Jor, kalau komputer ke gua begini-begini. Oke, silakan tuntaskan. Ada yang jago ngitung, Jar, saya ini jago ngitung, pokoknya hitungan gue deh. Silahkan. Terus saya ngapain? Saya tidur. Leading kan enak. Saya tinggal mengarrange saja kan begitu. Oh si A begini, si B begini. Saya tinggal mendorong dari belakang. Tapi nggak begitu. Subuh-subuh saya bangun, saya cek kerjaan nih anak-anak. Sini, kamu kurang ini nih. Oh ya benerin. Mau nilai sempurna nggak ada di dosen, gitu kan? Sini kamu, kurang ini nih benerin. Mau nilai sempurna nggak jadi dari dosen. Nah jadi leadership nggak mesti banyak omong. Kebanyakan kalau saya suka dapat gitu ya, tamu gitu ya dari pusat. Ada orang yang, oh ini nggak mana persyaratannya gue, ini gue. Saya tahu ini orang pasti anak buahnya nih. Kalau leadership biasanya dia dari belakang, nggak kelihatan, tetapi dia muncul. Apa tujuannya final project berkelompok? Tujuannya adalah supaya Anda belajar. Bisa nggak Anda ngatur teman Anda yang 2 ini? Ngatur itu bukan berarti banyak omong, bukan berarti omongannya selalu dengar, bukan.
ngatur itu adalah gimana caranya ketiga orang ini mencapai tujuan. Tujuannya apa? Menghasilkan sebuah karya final project yang bagus, presentasinya lancar, nilainya bagus. Itu tujuannya. Kan anak-anak, Pak, ini begini. Anda harus punya pandangan begini. Kalau sekiranya perdebatan ini tidak mendekatkan Anda kepada tujuan, ngapain berdebat? Capek. Itu leadership. Nanti lebih parah lagi di kerja. Ketemu orang yang penjilat bos, ketemu orang yang seperti katak. Tahu nggak katak? Dorong kanan, dorong kiri, tendang kanan, tendang kiri, kepalanya muncul sendiri. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang cuek. Ya, apa orang cuek gitu? Ya orang yang cuek gitu, nggak peduli mau beres mau enggak. Gimana caranya? Makanya pada saat final project, kalau bisa temukan teman Anda yang paling nggak enak. Itu tantangan, challenge bagi Anda. Sanggup nggak Anda merubah orang kayak gini? Jangan cari teman yang enak. Kalau Anda dapat teman yang enak, Anda nggak bisa apa-apa. Cari orang yang nyebelin, di mana-mana ditolak. Kemudian Anda challenge, sanggup nggak Anda merubah ini? Kalau nggak sanggup ya susah nanti. Gitu. Anak yang tiba-tiba nggak pernah ngerjain, kemudian dia pengen enak-enakan datang. Anda harus terima. Tapi gimana caranya nih teman Anda ini bisa presentasi? Anda harus terima. Jangan khawatir, Allah Maha menghitung. Pak, dia nggak ngapa-ngapain. Jangan khawatir. Sekarang tugasmu adalah gimana caranya menjadikan dia kualitasnya sama seperti kita. Itu leadership. Makanya kan ingarso sum tulodo, ingmadio mangungkorso, tuturi handayani. Ada orang yang mendorong dari belakang. Tetapi bukan hanya mendorong, dia mendrive orang lain supaya sukses. Ingat, dalam satu kelompok Anda dibagi menjadi 3 orang itu. Anda ingin berbagi value. Anda harus bisa berbagi nilai dengan orang lain yang barangkali tidak sebaik Anda. Ingat tujuannya apa? Change people life. Mengubah hidup orang. Itu baru hebat. Bukan dump something, membuang orang. Jangan. Kemarin saya lihat kasusnya itu anak buahnya nggak benar dibuang. Nggak bisa begitu. You have to change people life. Anda harus merubah hidup orang. Oke ya. Jadi leadership training. Yang kelima, kedisiplinan. Ada orang magang semau-maunya. Jangan dikira saya nggak nilai, saya nilai. Datang seenaknya, pulang seenaknya. Pertanyaannya, di perusahaan apa bisa seperti itu? Nggak bisa. Hari pertama Anda datang, kalau nggak benar nanti Anda dikasih SP, surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua, berikutnya pecat. SP3 pecat. Gitu. Nah, jadi begitu, nggak bisa seenaknya. Jadi jangan dikira saya tidak menilai pada saat Anda magang, Anda seenaknya. Ke depan Anda bekerja seenaknya. Nanti di magang itu ada bagian verifikasi. Kalau misalkan saya kasih tugas, kamu ketik ini, Anda ngetik seenaknya, lihat nanti. Bisa seenaknya kamu begitu di kantor? Nggak bisa. Ya, harus disiplin. Kemudian konsistensi. Anda konsisten. Bilang ke Pak Fajar, Pak, saya datang hanya minggu kedua. Konsisten, tetap minggu kedua. Saya hanya bisa minggu keempat, konsisten minggu keempat. Begitu. Iya, pokoknya bisa 4 kali, bisa setiap hari, silahkan saja. Anda kosongnya kapan? Ya, Anda tetapi harus konsisten. Orang nggak konsisten itu repot. Dikasih pekerjaan ini nggak bisa, dikasih pekerjaan ini nggak bisa, payah. Nggak ada problem solving di situ. Pasti saya nyuruh macam-macam gitu kan. Kamu jadi tukang foto sana, foto student ID. Nggak bisa Pak, nggak bisa begitu. Anda harus tahu bagaimana caranya. Bos di perusahaan itu nggak mau tahu. Kamu besok presentasi pakai PowerPoint ya. Kalau bisa pakai video. Ayo, gimana caranya? Setengah mati Anda nyari. Harus begitu. Semakin Anda dipersulit, semakin jago Anda jadinya. Semakin Anda dikasih tantangan, semakin banyak bisa. Ya kayak dia nih. Nggak bisa nelfon kan, nggak bisa copy paste. Akhirnya saya coba kamu tanya ke Eli. Kan jadi bisa, udah bisa kan sekarang? Udah bisa. Itu magang seperti itu.
Kayak gitu aja nggak bisa. Gitu kan. Apalagi nanti untuk mendapat tanggung jawab besar. Awareness of task. Anda aware terhadap tugas. Makanya di magang biasanya saya kasih kartu. Nih, ada kartunya seperti ini. Nanti di kartu ini tolong ditulis, jangan hanya nama ya. Di belakang nama itu harus ada nomor student. Nama, nomor student. Tulis nama Dian, kurung buka nomor studennya berapa, kurung tutup nomor studennya berapa. Kemudian tulis nomor telepon, nama, nomor student, nomor telepon di sini. Ingat, di sini ada in, out, masuk jam berapa, keluar jam berapa. Kemudian di ujung Anda harus hitung berapa jam hari ini. Ingat, kayak gini aja nggak bisa. Jangan coba-coba masuk ke perusahaan. Jangan asal ya. Anda masuk jam 9.35, tulis jam 9.35. Pak, apa yang bisa saya kerjakan? Selesai jam 5, tulis jam 5, baru saya tanda tangan. Anda mencoba memposisikan sebagai inkubator dunia kerja, sehingga terbiasa nantinya. Jadi nanti semua orang dapat kartu ini. Ya, jadi NSTP ada 2, NSTP 1 dan NSTP 2. Magang berapa jam? 150 jam. Demikianlah kelas saya tentang magang. Terima kasih.